di sisi pemilihan saham dan juga di sisi sizingnya itu biasanya ditentukan oleh komite atau ditentukan oleh satu orang aja Mas biasanya Mas? Ini yang di mana nih? Yang di pension fund Ya, or ya, secara global institusional? Secara global di institusi apakah Ya, misalnya let's say, oh kamu kelola dana 10 miliar, pokoknya kamu puterin. Atau misalnya kayak tadi ya, masing-masing fund manager yang ada di dalam institusi itu sudah diberikan kuota gitu. Kuota dalam arti kuota belanja sama kuota itulah. Lalu mereka yang akan kelola. Atau misalnya itu menjadi sesuatu yang tersentralisasi biasanya, Mas. nah, saya jawab dari pension fund dulu. Kalau misalkan dari pension fund karena itu timnya terbatas, biasanya naik ke direksi dulu. Setelah naik direksi biasa, kalaupun direksinya kurang pinter atau kurang menguasai bab investasi, biasanya lempar ke komite. Tapi kalau direksinya biasanya sudah paham betul tentang investasi, itu biasanya direksi yang mutusin. Tapi tidak menutup kemungkinan kebanyakan pension fund di Indonesia itu pasti ada campur tangan komite, rapat komite dulu sebelum memutuskan exposition. Cuman beberapa aja dana pensiun fund yang tidak menggunakan komite, langsung dari direct ke direksi. Contoh direksi-direksi yang biasanya pemegang sertifikat CFA gitu, salah satunya itu juga punya kendali full. Terus yang kedua, kalau dari sisi aset manajemen ini bertingkat. Dia ada dealer, dia ada yang namanya riset, head riset, nanti ada head risk management, baru nanti ke direksi. Atau rata-rata kalau aset manajemen yang memutuskan itu risk management. Terus kalau hedge fund ini biasa ada beberapa. Kalau proprietary trading itu dealer merangkap risk management. Kalau macro fund discretionary itu biasanya laporan dulu ke head research atau ke risk juga, biasanya seperti itu. Jadi setiap pola ini masing-masing caranya. Oke. Menarik ya. Jadi ini juga yang mungkin yang teman-teman sahamologers juga perlu pahami. Jadi dalam arti tidak seperti mengelola duit pribadi ya. Kalau mengelola duit pribadi kan kita udah bisa langsung nih misalnya gitu. Saham ini nih candle-nya bagus, sinyalnya bagus, laporan keuangannya probably bagus gitu kan. Main asal jebret gitu beli, jebret beli gitu kan. Nah, kalau yang untuk kayak fund manager ini mungkin ya nggak serta-merta langsung misalkan ngelihat hal ini beli hari ini, harus dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Nah, kemudian udah nih sekarang ngomongin masalah universe sahamnya, kemudian pengambilan keputusannya gitu ya. Nah, sekarang Mas dikaitkan dengan ininya Mas. Aduh tadi apa sih ya saya mau tanya tuh. Lupa tadi. Gimana? Nah, Sambil ngopi Om. Sambil ngopi. Relax Om. Iya, tadi ini ya. Oke, untuk yang mau bertanya ya langsung di kolom Q&A, nanti kita coba sampaikan ke Mas Ade biar nanti bisa jawab ya. Oke. Nah, terus deh tadi kan udah ya karakteristik sahamnya, kemudian juga pengambilan keputusannya gitu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan proses proses flow-nya gitu, nggak seperti retail di mana lihat saham beli kemudian langsung eksekusi gitu ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan ini Mas Ade, dikaitkan dengan masalah marketnya sendiri gitu ya. Apakah kayak institusi atau fund manager atau kayak pension fund ini membeli sahamnya itu direct di market gitu ya. Jadi pasang bid offer seperti itu, atau lebih banyak misalnya let's say langsung bernegosiasi ke emiten misalnya let's say untuk mendapatkan harga bagus, private placement, lock mechanism seperti itu.
ini juga pertanyaan yang bagus juga. Hmm. Oh ya, tadi saya jawab, kalau di institusional, kalau mau menentukan fixed position itu harus ada seal dari beberapa direksi, let's say, yang memutuskan ini, atau headnya. Kalau nggak ada di tanda tangan, itu nggak bisa fixed position. Atau nanti begitu setelah fixed position, kita laporan lagi. Artinya kita nggak bisa semerta-merta langsung masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar gitu ya. Terus yang kedua, ada juga salah satu fund manager ambil ke dealer dari beberapa sekuritas. Memang kalau di Indonesia sendiri nggak boleh, aset manajemen tidak boleh terafiliasi sama sekuritas, mestinya dipecah. Dan kalau rata-rata kita lihat kebanyakan itu 10% dari 100% ya, 10% ini satu sekuritas. Rata-rata seperti itu, atau 10 atau 20% lah. Berarti kurang lebih ada yang pakai 5, ada yang pakai 10 sekuritas dalam sebuah aset, satu aset manajemen. Terus yang kedua, kan mereka kan dananya nggak kayak kita ya, di retail itu kan langsung ke RDN. Kalau di institusional itu rata-rata di bank custody. Nah, asiknya kalau di custody bank itu kita bisa beli di let's see MNC, jualnya nanti di Sukor atau sebaliknya. Dan kita nggak bisa tahu ini dari sekuritas ini ordernya siapa, fund manager apa, kita nggak tahu. Kecuali kalau kita lihat di Bloomberg itu nanti, let's see kita sebut Antam, stakeholdernya siapa, nah itu baru kelihatan. Oh, kalau pakai sekuritas apa itu masih belum kelihatan biasanya. Karena let's see kita hari ini asing JP Morgan beli posisi saham Telkom gitu. Nah nanti kita lihat lagi di Telkom tersebut shareholdernya siapa. Itu kan pasti kelihatan fund manajernya siapa gitu. Biasanya sih seperti itu. Oke. Nah, keren banget nih. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke bagian saham-saham, misalnya proporsi dan lain-lain, kalau di fund manager atau di pension fund kayak Mas Ade gini, boleh cut loss nggak sih? Cut loss itu, nah ini juga pertanyaan menarik. Boleh cut loss nggak? Dan kalau misalnya cut loss itu baru boleh dilakukan setelah pertimbangannya apa? Misalnya perubahan struktur makroekonomi atau perubahan bisnis dari emiten atau apa gitu ya. Jadi boleh cut loss atau enggak, kemudian pertimbangannya apa, baru dibolehkan untuk cut loss, dan approval matrix-nya untuk bisa cut loss-nya sampai di level mana biasanya ya? Iya. Nah, boleh cut loss atau enggak selagi di pension fund milik BUMN atau BUMN sendiri itu nggak boleh cut loss. Makanya kan kita memang benar-benar selektif dalam memilih saham. Dan perlu diketahui saham di BUMN itu induk, let's say kayak saya ya, Jasara Harja punya kelolaan sendiri. Nanti di dana pensiunnya juga punya kelolaan sendiri. Nah, karena ini sama-sama BUMN, itu pun juga nggak bisa sembarangan cut loss. Nah, kalau di cut loss, ya kita dianggap melanggar aturan quote and quote dari OJK, itu disebut kena money laundry, kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau di aset manajemen, kalau di global itu biasanya boleh. Nah, kategori cut loss mereka itu seperti apa? Itu pun juga kembali ke aset manajemennya masing-masing. Karena setiap aset manajemen, setiap hedge fund itu punya strategi yang berbeda. Approach-nya itu kayak gimana, nanti keluarnya pun kayak gimana. Soalnya dalam memanage portfolio itu sendiri kan ada asset allocation, ada diversifikasi, ada basket portfolio, ada security selection, screening, ranking, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau biasanya based on makroekonomi, kayak fund management itu biasanya tergantung kondisi global. Kalau kondisi global memang kurang memungkinkan, itu biasanya di-cut.
Terus yang kedua, kalau retail ngelihat over saham under value, itu kan langsung hajar mumpung diskon. Nah, tapi kalau di institusional itu mulai nyicil parsial karena kan size-nya terlalu besar. Nah, sampai di titik mencapai level margin of safety. Biasanya rata-rata institusional itu 30 sampai 50% margin of safety-nya. Ya, let's say kita sudah turun 20% nih. Ini sudah under value. Ya, kalau margin of safety-nya 30%, ya tunggu 30% turun lagi baru kita melakukan akumulasi. Kurang lebih seperti itu, Om. Menarik. Nah, sekarang kita bicara tentang saham-saham pilihannya nih ya. Nah, kan kalau kita perhatikan ya di masing-masing indeks ya, kayak MSCI, kemudian kayak di FTSE, kayak di LQ45 gitu ya. Itu kan kita udah tahu nih ada weight-nya masing-masing ya, ada bobotnya masing-masing. Nah, apakah kalau di fund manager yang tidak berusaha untuk beat the market gitu ya, apakah berusaha untuk mimicking juga weight-nya yang sama? Karena kan tujuannya adalah inline dengan market lah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya weight-nya bisa ada deviasi sedikit, misalnya contoh BBCA di MSCI mungkin 22% gitu. Tapi teman-teman di pension fund punya confident lebih gitu. Oh, BCA gue naikin porsinya. Atau misalnya let's say, oh ada BBRI, ada Bank Mandiri, sama-sama punya porsi 17 sama 11%. Tapi dia tidak memilih dua-duanya untuk ada dalam portfolio. Misalkan dipilih, oh kita pilih ke BRI aja, seperti itu. Apakah hal itu dilakukan atau misalnya udahlah kita ngikutin kayak tadi ya, LQ45 top 10-nya siapa, kita cek dari situ aja gitu. Ya, itu ada juga. Namun yang perlu diketahui, biasanya sih teman-teman cukup confident ya dengan hasil MSCI atau Goldman Sachs atau JP Morgan. Kenapa? Yang mereka lihat karena size-nya mereka itu terlalu besar dibandingkan fund yang lokal. Ya, kalau fund lokal di total itu kan kurang lebih 3.670 triliunan, kurang lebih seperti itu. Sementara kalau dibandingkan dengan kelolaan asing itu nggak ada apa-apanya. Let's say asing cuma membobotkan 22%. Kita masih ada confident loh sampai 25, 30%, kurang lebih seperti itu. Soalnya bagaimanapun, cuman nanti kan mekanismenya seperti apa, nah ini kan kita atur lagi karena kadang-kadang kalau kita hitung dengan jumlah saham yang beredar dengan uang yang ada ini kan juga nggak semerta-merta kita bisa dapat muatan full. Ada juga yang nggak ngikutin, tapi rata-rata teman-teman benchmarkingnya pakai itu. Makanya kenapa begitu ada indeks Morgan Stanley mulai rebalancing, ada saham-saham yang mulai ditendang, ada saham-saham mulai masuk, itu kan IHSG juga cukup bergejolak luar biasa. Contoh kayak kemarin itu kan sempat berapa persen gitu kan, kayak BRI tiba-tiba sampai 7-8%, dan itu kan cukup confident dari para fund manager lokal. Nice. Kemudian tadi ya kan kalau misalkan kayak yang tadi yang besar-besar itu juga melakukan rebalancing gitu ya. Apakah juga fund manager atau pension fund itu juga melakukan rebalancing secara bersamaan atau periodenya agak sedikit berbeda, misalkan lebih cepat atau lebih lambat dari periode rebalancing. Kita tahu ya, misalnya contoh MSCI itu dua kali awal Juni sama November gitu ya, ada lagi Desember, ada lagi yang misalnya Maret sama bulan November, seperti itu. Seberapa sering kalau pension fund ini melakukan rebalancing rebalancing sahamnya di dalam portfolio? Kalau pension fund tersebut acuannya hanya top 10 LQ45 itu biasanya sangat jarang untuk melakukan rebalancing. Biasanya
juga tergantung siklus. Kalau misalkan hari ini sektor yang kemudian hype itu di sektor mining, ya kita harus mengikuti juga. Dan rata-rata sektor berjalan itu kan nggak lebih dari 1 tahun. Rata-rata 3-6 bulan itu udah cukup hype. Setelah itu siklus lama, setelah itu bahkan melakukan koreksi ya kan. Nah, di saat itulah kita dari teman-teman pensiun fund juga melakukan rebalancing. Ada juga yang memang hold terlalu panjang, salah satunya di sektor banking. Memang yang sektor-sektor yang hampir tidak memiliki siklus. Terus yang ketiga biasanya karena itu semua tergantung informasi ya. Kadang-kadang kita sama pensiun fund A, B, C, D kita kadang-kadang konfirmasi juga, kita melakukan visiting juga, kita juga kadang-kadang kalau bahasa kita safar ya ke investment banking, ke pensiun fund itu kita saling tukar informasi. Kadang-kadang sebelum Morgan Stanley rilis kita sudah dapat informasinya terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Nah, sama lah kayak kita teman-teman retail itu kadang-kadang malamnya kita melakukan gitu. Betul, barang clubhouse dan sebagainya, nongkrong-nongkrong tipis-tipis sama. Cuman apa yang dilakukan fund manager karena jumlahnya terlalu besar itu sehingga membuat pergerakan market secara tersendiri lah. Itu ada nilai plusnya sih. Sama kadang-kadang kita pun juga punya asosiasi, kita pun juga punya community yang isinya para fund manager, para pensiun fund. Kita pun juga saling tukar informasi. Kadang-kadang kita pun juga melakukan take position secara bersamaan. Oke. Nah, ini kan sekarang kalau di investor retail ya suka banyak istilah perang bandar gitu di sebuah saham gitu ya. Nah, kalau fund manager juga ada perang seperti itu nggak? Misalnya contoh, misalnya let's say, yang satu ngebuangin saham ini, yang satu ngumpulin saham ini dengan ekspektasi tertentu. Nah, apakah itu terjadi atau enggak?